awal penderitaan. Di sebuah desa yang masih asri, hiduplah seorang wanita cantik bernama Hanifah. Dia adalah seorang istri yang setia dan rajin bekerja. Setiap harinya, Hani berjualan nasi kuning di pagi hari. Dan sepulang berjualan pun Hani masih sempat mengambil pekerjaan sampingan, yaitu menjadi buruh cuci untuk tetangganya. Hani memang pantang menyerah dalam mencari nafkah untuk keluarga. Namun, berbanding terbalik dengan Dandi suaminya, setiap hari kerjaannya hanya nongkrong dan berjudi. Dandi bahkan sampai mengutang pada rentenir untuk bermain judi. Semakin lama kebiasaan buruknya semakin menjadi jadi. Bahkan dia sampai menggadaikan surat rumahnya pada rentenir. Dandi tergiur menjadi kaya raya tanpa bekerja. Makanya dia sangat berani menggadaikan rumah satu-satunya untuk bermain judi. Toh nanti kalau menang dia juga yang senang. Batin Dandi tanpa berpikir bagaimana jadinya kalau dia sampai kalah berjudi, maka dia dan istrinya akan menjadi gelandangan karena tidak lagi memiliki tempat tinggal. Berbekal keyakinannya itu, Dandi membawa uang hasil penggadaian rumahnya ke tempat judi. Di sana sudah menunggu 3 orang pria. Setelah mendengarkan arahan host judi, mereka mulai bermain. Setelah sekian lama, keringat dingin mulai membasahi pelipis Dandi. Bagaimana tidak dengan waktu kurang dari 30 menit uang yang dibawanya sudah habis tak bersisa. Dia kesal karena tak bisa memenangkan perjudiannya. Pada akhirnya dia menggebrak meja dan pergi ke sudut ruangan. Tak lama kemudian datanglah seorang lelaki parubaya. Dia melangkah mendekati Dandi. "Hei dan lemes amat. Kau tegur Eko teman Dandi bermain judi. Gimana gak lemes bang? Rumah udah gue gadai buat judi, malah kalah besar." Jawab Dandi sambil mengacak-acak rambut klimisnya. "Ha gila lu masa main judi sampai gadai rumah? Gak punya otak emang lu ya? Ha mending lu diem aja deh. Gue lagi gak pengen denger orang ceramah. Cukup bini gue aja yang ceramah." Jawab Dandi ketus pada Eko. "Hei santai dong bro, gue ada saran nih buat lo. Gimana supaya lo bisa dapat duit buat main judi lagi?" Kata Eko sambil nyengir kuda. "Wah seriusan lo? Gimana caranya? Lo gadain aja istri lo ke Pak Karta. Nanti dia pasti bakal kasih lo duit yang banyak banget. Secara istri lo itu kan cantik. Halo kalau kasih saran yang bener dong bro, masa lo suruh gue jual istri sendiri sih? Itu lebih gak punya otak dari gadai rumah." Solo Dandi. "Ya itu terserah lo sih. Yang penting gue udah kasih saran buat lo. Gue pulang dulu dan bini gue udah nelpon aja dari tadi. Lo pikir dulu deh tawaran gue nanti kalau sudah yakin aku antar kau ke rumahnya Pak Karta. Bye." Ucap Eko sambil melambaikan tangan pada Dandi. Akhirnya Dandi pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah dilihatnya Hani masih sibuk dengan tumpukan cucian baju tetangga. Rasa bersalah kembali menghantui pikiran Dandi melihat istrinya bekerja begitu keras. Namun lagi-lagi pikirannya sudah dibutakan oleh kebiasaan buruknya bermain judi. Karena Dandi takut tidak bisa membayar uang yang dipinjamnya dari juragan email yang terkenal sangat sadis dalam menagih uang pinjaman pada para nasabahnya. Bahkan ia tak segan menyewa tukang pukul untuk menghajar para penunggak hutang. Dalam pikiran yang lagi rumit, terbesit pikiran untuk menggadaikan istrinya pada Pak Karta seperti kata Bang Eko. Ditatapnya Hani yang sibuk mencuci baju laundry para tetangga. Setelah lama berpikir akhirnya Dandi memutuskan untuk mengikuti saran Bang Eko. Dandi membatin. Tak ada salahnya kan? Aku dapat uang, surat tanah bisa aku tebus dan palingan juga habis dipakai Pak Karta istriku kembali lagi padaku. Haha win-win solution. Dandi berjalan keluar rumah untuk menelpon Bang Eko. Ia mengeluarkan handphone bututnya dan mencari nama Bang Eko di daftar kontak. Tutit, tutit, tutut. Tut, tut, tut. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan, cobalah beberapa saat lagi. Sial! Pantang menyerah Dandi terus menelpon nomor Bang Eko. Akhirnya setelah menelpon berkali-kali, Bang Eko menjawab telepon Dandi. "Halo Bang Eko." Akhirnya dijawab juga. "Ya dan kenapa sih telepon mulu? Ganggu aja. Gak tahu orang lagi asik-asik lo ya. Sorry bang, gue mau bilang kalau gue setuju tawaran lo tempo hari.
Gue butuh banget, Bang. Gue juga takut dihajar tukang pukul juragan Imel kalau nggak bayar tepat waktu. Haha, akhirnya lo bisa berpikir realistis juga. Oke lah, sekarang gue ke rumah lo. Kita ke tempat Pak Karta sekarang. Cat, 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 cat. Lah gue yang nelpon, dia yang matiin. Sungguh Dandi kala Bang Eko memutus teleponnya saat Dandi belum selesai bicara. Dandi duduk di teras depan rumahnya menanti kedatangan Bang Eko. Tak berapa lama Bang Eko datang dengan mengendarai motor matiknya. Dengan senyum nyengir ala kuda Bang Eko menghampiri Dandi yang duduk di teras. Ayo berangkat, kata Bang Eko sambil berjalan ke motornya. Mereka menuju rumah Pak Karta. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit mereka sampai di depan rumah besar yang bagi Dandi tampak seperti istana. Bangunan berlantai 3 itu tampak mewah dan megah. Pintu rumahnya saja sangat besar dan indah dengan ukiran-ukiran yang dibuat oleh seniman ukir ternama. Jelas saja karena Pak Karta adalah orang paling kaya di daerahnya. Setelah dibukakan pagar oleh satpam, mereka dipersilahkan masuk. Seorang wanita parubaya keluar menanyai maksud kedatangan mereka. Siang Biasih, juragan Kartanya ada? Tanya Bang Eko pada Biasih, pembantu Pak Karta. Oh Pak Eko, juragan ada di dalam kok Pak. Silakan masuk. Setelah dipersilahkan masuk, mereka duduk di sofa ruang tamu. Dandi menatap kagum pada isi rumah juragan Karta. Banyak barang mewah yang pastinya sangat mahal seperti Gucci dinasti Ming yang harganya tak masuk akal untuk orang miskin seperti Dandi. Kemudian seorang pria parubaya terlihat menuruni anak tangga. Ya dialah Pak Karta. Di usianya yang hampir mencapai setengah abad, Pak Karta masih terlihat awet muda dan meco. Badan atletisnya didapat karena dia selalu rajin nge-gym setiap hari dan mengkonsumsi suplemen khusus. Kau datang bersama siapa, Iku? Tanya Pak Karta sambil memandang sekilas pada Dandi. Ini Dandi juragan, tetangga saya di kampung. Maksud kedatangan kami ke sini untuk meminta tolong pada juragan. Oh, kau mau kubantu apa? Begini juragan, teman saya ini terlilit hutang pada rentenir. Dia ingin mengambil kembali surat tanahnya yang dia gadai pada rentenir itu. Lalu apa keuntungan yang akan kudapat dengan membantunya? Dan apa jaminannya? Dandi menjaminkan istrinya, Tuan, jawab Bang Eko. Bersambung. Hadiah dari Dandi. Setelah berbincang dan nego harga hani pada Pak Karta, Dandi dan Eko pun pergi ke rumah juragan Imel untuk membayar hutang dan mengambil sertifikat rumah yang dia gadaikan. Dandi mendapat uang lebih untuk membelikan Hani pakaian dan beberapa keperluan lain agar Hani tampil mempesona besok. Sedangkan Bang Eko juga turut mendapatkan komisi dari Pak Karta. Karena memang Eko lah yang bertugas mencari wanita muda cantik yang akan dijadikan wanita penghibur di bisnis prostitusi Pak Karta. Sesampainya di rumah juragan Imel, mereka dipersilahkan masuk oleh anak juragan Imel. Wah, ada Bang Dandi. Gimana kemarin? Menang gak? Tanya juragan Imel sambil menghenyakan diri di sofa. Jelas untung besar atuh juragan. Ini saya kemari mau bayar uang yang saya pinjam pada juragan. Gimana bisa saya bayar kalau nggak untung? Dusta Dandi pada juragan Imel. Dandi memang tipe orang yang mengutamakan gengsi. Makanya dia berbohong pada Imel karena kalau sampai juragan Imel tahu bila Dandi mendapatkan uang dari hasil menjual Hani pada Pak Karta bisa runyam urusannya. Setelah menyerahkan uang dan menerima sertifikatnya, Dandi dan Bang Eko pamit pulang pada juragan Imel. Bang, anterin ke mall dulu ya. Saya mau beli baju dan makeup buat Hani. Widih, tumben lo jadi perhatian sama istri, pakai beliin baju sama makeup segala. Biasanya juga lo suruh kerja mulu. Hahaha. Iyalah bang, tadi Pak Karta ngasih duit buat beli baju sama makeup karena besok si Hani udah di booking. Jadi gue modalin lah biar gak mengecewain. Oke lah kalau begitu. Mereka menuju ke mall terdekat. Sesampainya di sana, Dandi masuk ke dalam butik baju dan memilih-milih baju yang sesuai dengan Hani. Setelah berbelanja baju, dilanjut berbelanja high heels dan makeup. Setelah membayar semua belanjaannya, Bang Eko pun mengantar Dandi pulang ke rumahnya. Sebelumnya Dandi juga membeli makanan enak untuk menyenangkan hati Hani. Udah bang, berhenti di sini aja, kata Dandi sebelum memasuki gapura desa. Lah kenapa berhenti di sini? Nanggung amat.
Kurang dikit lagi juga udah sampai 3-5 menit. Takut Hani curiga, Bang. Kalau dia lihat aku sama Abang nanti ketahuan lah kalau aku masih suka judi, Bang. Oh gitu? Ya sudah, aku pulang dulu. Ya Bang, makasih banyak ya. Oh ya, ini ada uang rokok buat Abang. Kata Dandi sambil memberikan 5 lembar uang pecahan 100.000 pada Bang Iko. Wah, thank you brother. Gue cabut dulu ya. Sepeninggal Bang Iko, Dandi kembali berjalan menuju rumahnya. Sampai di rumah dilihatnya Hani sedang menyapu teras sambil bersenandung lirih. Melihat suaminya datang, Hani segera menghampiri dan menyalami tangan Dandi. Hani heran melihat Dandi membawa banyak tas belanja yang dari bentuknya seperti belanjaan dari mall. Loh Bang, ini punya siapa? Banyak banget. Ini semua punya kamu. Tadi Abang habis dapat rezeki jadi Abang beliin aja buat kamu baju, makeup, tas, dan makanan enak. Kan sudah lama kita nggak makan enak dan kamu juga nggak pernah dandan cantik lagi kayak waktu kita masih pacaran. Kila Dandi untuk meyakinkan Hani. Netra Hani berkaca-kaca mendengar penjelasan bohong Dandi. Hani pikir Dandi sudah berubah dan memiliki pekerjaan halal untuk menafkahinya. Padahal uang itu didapatnya dari menjual Hani pada Pak Karta. Makasih banyak ya Mas. Kamu udah beliin barang ini buat adek. Adek sayang banget sama Mas. Tapi seharusnya uangnya ditabung aja. Gak apa-apa lah Han, kan kita juga butuh memanjakan diri sekali-kali. Emang kamu gak suka ya sama barang pilihan Abang? Kata Dandi sambil memanyunkan bibirnya. Ya sukalah Bang. Abang perhatian aja Hani suka, apalagi Abang beliin Hani barang kayak gini. Makasih Abang. Hani memeluk lengan Dandi dengan mesra. Ya sudah, kita makan dulu yuk. Ayo Bang. Wah, Abang beli gurami bakar kesukaan adek ya. Makasih Abang. Adek siapin dulu ya Bang. Hani yang girang membawa kotak styrofoam berisi gurami bakar ke dapur. Dia mengambil nasi di magic cam untuknya dan Dandi kemudian memberi setengah porsi gurami bakar pada masing-masing piring. Loh kok cuma setengah adek guraminya? Iya Bang, yang satu adek simpen buat makan malam. Kalau kita makan masing-masing satu porsi gurami nanti kebuangkan jadi mubazir Bang. Jawab Hani sambil nyengir pada Dandi. Kemudian mereka menikmati makanan sampai tandas. Oh ya Han, besok kamu ikut Mas ya ke tempat bos Mas. Besok ada acara di villa dan disuruh bawa pasangan masing-masing. Emang gak apa-apa ya Mas? Kalau Hani ikut Mas ke sana? Ya gak apa-apa tuh Dek. Kamu cobain bajunya. Dan ingat besok kamu harus dandan yang super cantik ya. Siap bos. Keesokan hari. Pagi itu Hani sudah cantik dengan balutan dress seksi warna merun dan heels warna hitamnya. Polesan makeup juga membuat keayuan wanita itu semakin terpancar. Dandi tercengang melihat Hani saat dia melangkah keluar dari dalam kamar. Dia menatap Hani lekat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kamu cantik sekali, Dek. Makasih, Mas. Ucapan Dandi membuat Hani tersipu malu. Pin. Sebuah mobil berhenti di depan pagar bambu rumah Dandi. Melihat supir Pak Karta datang, Dandi segera mengajak Hani masuk dan berangkat. Takut macet kalau kesiangan, Dek. Alasan Dandi agar Hani cepat masuk mobil. Selama perjalanan Dandi lebih banyak termenung. Beda dengan Hani yang riang gembira karena merasa senang diajak pergi oleh Dandi. Yang Hani tak tahu adalah sebuah petaka telah menunggunya. Di villa Pak Karta. Pak Karta terlihat tengah gelisah menanti kedatangan Hani dan Dandi. Tak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh Dandi dan Hani memasuki halaman villa. Juragan Karta sumringah karena tambang uangnya telah tiba. Akhirnya kamu datang juga Dandi, seru Pak Karta pada Dandi. Iya Pak, maaf, tadi macet soalnya. Iya gapa? Oh ya Hani, perkenalkan ini Pak Karta, bos Mas. Beliau juga pemilik villa ini. Kata Dandi mengenalkan Pak Karta pada Hani. Kemudian Hani dan Pak Karta saling berjabat tangan. Namun Hani merasa sedikit aneh, karena Pak Karta melihatnya dengan tatapan lain, dan juga mengelus tangannya saat berjabat tangan. Namun Hani tetap mencoba positif thinking dan mengira Pak Karta tidak sengaja. Tak lama kemudian ada pembantu yang membawakan minuman, 2 gelas kopi dan segelas suap untuk Hani.
Mari silahkan diminum dulu, kata Pak Karta pada Hani dan Dandi. Baik, Pak. Minumlah Hani agar aku bisa segera bersenang-senang denganmu. Hahaha. Batin Pak Karta bersambung. Tangisan pilu Hani. Di villa Pak Karta, Hani merasa heran karena kata Dandi. Mereka diundang ke villa karena ada pesta Pak Karta dan mengundang semua anak buah. Namun sampai lebih 30 menit belum ada orang lain yang datang. Suap yang disuguhkan pun sudah hampir tanda setengahnya. Hani yang penasaran pun bertanya pada suaminya dengan berbisik lirih. Mas, kok tamu yang lain belum pada datang sih? Sabar sayang, mungkin mereka masih kena macet. Ini kan musim liburan, jalan ke villa pasti macet, Han. Pak Karta yang melihat gelagat aneh Hani hanya tersenyum simpul. Dalam hatinya dia senang karena sebentar lagi Hani akan pingsan karena efek obat tidur yang dimasukkan ke dalam suapnya. Pak Karta memberikan kode pada Dandi untuk mengikutinya. Dandi yang paham pun mengangguk. Sebentar ya sayang, Mas ada yang mau dibicarain sama Pak Karta. Iya Mas, jawab Hani singkat. Dandi dan Pak Karta berjalan ke arah dapur. Dandi, sebentar lagi istrimu akan pingsan karena efek obat yang kumasukkan dalam minumannya. Lebih baik kamu pulang. Buatlah alasan pada istrimu kalau kamu akan keluar mengambil sesuatu yang ketinggalan atau menjemput rekanmu yang lagi nyasar. Ujar Pak Karta. Tapi Pak, kapan Hani akan dikembalikan lagi pada saya? Tolong jangan sakiti Hani Pak, saya mohon. Ujar Dandi sambil memelas pada Pak Karta. Tenang Dandi. Saya tidak akan menyakiti istri kamu. Malah saya akan membuat dia merasakan nikmat dunia. Hahaha. Saya akan antar dia pulang bila saya sudah puas. Oh ya, ini ada tambahan ongkos buat kamu pulang pakai taksi. Aku sangat terpesona melihat istrimu. Tubuhnya aduhai. Aku sungguh tak sabar. Pak Karta mengeluarkan 10 lembar uang merah dari sakunya. Dan di awalnya enggan menerimanya. Karena dia tahu semakin banyak dia menerima uang dari Pak Karta, maka Hani akan semakin lama dalam cengkeramannya. Namun apa mau dikata, orang berkata uang bukan segalanya, namun segala sesuatu membutuhkan uang. Akhirnya Dandi menerima uang itu dan memasukkan ke saku celananya. Kemudian saat kembali ke ruang tamu, Hani sudah tak sadarkan diri di sofa. Pak Karta yang melihatnya pun tersenyum sumringah. Kemudian dia memerintahkan Dandi segera pulang. Sedangkan Hani digotong oleh satpam villa dan supir pribadi Pak Karta ke dalam kamar kedap suara di lantai kedua. Setelah satpam dan supirnya membaringkan Hani di ranjang, Pak Karta menyuruh mereka keluar dan memberi uang tutup mulut pada mereka. Pak Karta mengunci pintu kamar dan kemudian berjalan mendekati ranjang. Ditatapnya Hani dengan seksama. Jarinya menelusuri wajah Hani, matanya, hidungnya, bibirnya, semua indah di mata Pak Karta. Dia tak ingin terburu-buru mengeksekusi Hani seperti gadis-gadis penghibur lain. Dia ingin menggagahi Hani saat dia sudah bangun agar dapat mendengar jeritan dan tangisan Hani. Ya, Pak Karta mengidap sadomasokisme atau yang biasa disebut sadisma, yaitu penyimpangan seksual yang penderitanya terpuaskan saat menyakiti pasangannya. Pak Karta menyiapkan 4 borgol masing. Dipasang di tangan dan kaki Hani, kemudian sebelahnya dipasang di kayu ujung tempat tidur. Kemudian Pak Karta keluar kamar untuk mencari obat yang biasa dikonsumsinya saat akan bertempur di ranjang. Tak lama setelah Pak Karta keluar, Hani terlihat menggeliat. Hani mengerjap beberapa kali. Dia mengedarkan pandangan di sekelilingnya. Hani terkejut bukan main saat menyadari tangan dan kakinya diborgol di sisi depan membentuk huruf X. Belum usai keterkejutan atas dirinya, Pak Karta masuk sambil tertawa melihat Hani yang sudah bangun dari pingsannya. Akhirnya kamu sadar juga sayang, ujar Pak Karta sambil berjalan mendekat pada Hani. Apa yang Bapak lakuin? Lepasin saya! Ucap Hani sambil memelototi Pak Karta. Pak Karta naik keranjang dan mencekik Hani sambil berkata, tentu saja aku ingin bersenang-senang denganmu. Kalau kau menurut kau akan selamat, jadilah gadis manis dan puaskan aku. Pak Karta melepaskan cekikannya pada Hani, kemudian melucuti gaun yang Hani pakai hingga tak ada satu helai benang pun di tubuhnya.
Kemudian dia melepaskan semua pakaiannya sendiri. Kemudian dia meruda paksa Hani dengan berbagai posisi. Dan sesekali menampar atau mencekik. Hani hanya bisa menangis kencang saat menerima siksaan dari Pak Karta. Tak tahan menerima siksaan dari Pak Karta, akhirnya Hani kembali tak sadarkan diri. Melihat Hani yang tak berdaya membuat Pak Karta mencapai puncaknya. Dia mengeluarkan semua benihnya di dalam milik Hani. Setelah puas, Pak Karta memakai kembali semua pakaiannya dan memerintahkan supir untuk mengantarnya pulang karena mendapat telepon penting dari rekan bisnisnya. Sedangkan satpam ditugaskan menjaga Hani selama dia pergi. Pagi itu cuaca di villa sangat cerah. Pepohonan yang tumbuh di sekitar membuat udara di sekitar villa sangat segar untuk dihirup. Pak Satpam terlihat berjaga di posnya. Hari ini dia tak sendiri. Karena ada Bikenci, pembantu yang baru direkrut oleh Pak Karta untuk membersihkan villa dan menjaga Hani. Bikenci masuk ke dalam kamar yang ditempati Hani. Dia terkejut melihat keadaan Hani yang tubuhnya penuh luka lebam. Dia mendekati Hani yang ternyata sudah bangun dan sedang menangis. Tubuhnya masih polos, bahkan borgolnya belum dilepas sejak semalam. "Non." Hani menatap pada orang yang memanggilnya. Melihat Bikenci, ada secercah harapan Hani untuk melepaskan diri dari cengkeraman Pak Karta. "Bu, tolong lepasin saya. Telung, saya sudah nggak kuat lagi, Bu." Heks. Gimana cara Bibi buka borgolnya, Non? Bibi gak tahu kuncinya di mana." "Itu di laci itu. Di laci paling atas. Cepat, Bi, tolong lepasin saya." Pinta Hani memelas pada Bikenci. Bikenci segera membuka laci yang dimaksud Hani. Setelah menemukan kuncinya, dia membuka borgol pada tangan dan kaki Hani. Kemudian membantu Hani memakai pakaiannya yang berserakan di lantai. Setelah tenang, Bikenci memberikan Hani sepiring nasi goreng dan susu buatannya. Karena dia yakin pasti Hani tidak makan dari kemarin melihat kondisi terakhirnya masih terborgol dari semalam. "Makanlah, Non." "Terima kasih, Bi Hicks." "Hicks." Hani menerima makanan dan menyantapnya dengan malas. Dia menangis memikirkan hidupnya yang telah hancur. Predikat wanita baik-baik yang dia jaga selama ini telah direnggut paksa oleh Pak Karta. Dan yang lebih pahit lagi, ternyata suaminya sendiri yang tega menjual tubuh Hani pada orang tua cabul itu. Bersambung. Pergi dari rumah dan masuk kampung misterius. Setelah makan, Hani kembali lagi ke dalam kamar. Hani banyak melamun, memikirkan bagaimana hidupnya setelah ini. Dan memikirkan bagaimana balas dendam pada Dandi, sang suami yang tega menjual dirinya pada Pak Karta. Hani berjalan ke depan cermin besar di sudut ruangan kamar, menatapi wajah dan tubuhnya yang penuh lebam dan bercak membiru di kulitnya karena perlakuan Pak Karta semalam. Bayangan saat dijamah kembali melintas di ingatannya. Perlakuan dan makian kasar yang Hani terima membuat trauma tersendiri baginya. "Tok. Siapa?" "Bienci, Non. Saya ingin memberitahu Non kalau Pak Karta sudah datang dan meminta Non turun ke bawah." "Baik, Bik, saya segera turun." Tak lama kemudian Hani keluar kamar dan berjalan menuruni anak tangga perlahan. Bienci mengikuti Hani dari belakang, takut kalau dia pingsan karena Hani masih terlihat lemas. "Bagaimana keadaanmu, Hani? Maafkan atas sikapku semalam," ujar Pak Karta saat melihat Hani berjalan mendekat. Yang ditanya hanya tersenyum miring. Hani memilih diam dan duduk berhadapan dengan Pak Karta. "Apakah Anda pikir semua wanita itu tak punya harga diri seperti pelacur yang biasa kau sewa? Bagaimana kalau apa yang menimpaku semalam terjadi pada anak atau keluargamu, ha?" "Sekali lagi maafkan aku, Hani." Pak Karta menundukkan kepalanya dan terlihat dia sangat menyesal. Terlebih melihat sekujur tubuh Hani dipenuhi memar akibat ulah ganasnya semalam. "Ayo aku antar kau pulang," ujar Pak Karta sambil berjalan keluar villa bersama Hani. Mereka menuju ke mobil yang terparkir di garasi villa. Pak Karta masuk ke kursi penumpang di sebelah supir. Sedangkan Hani duduk di jok belakang seorang diri. Selama perjalanan Hani hanya diam tak bersuara. Dia memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Bagi Hani hidupnya sudah tak berarti lagi.
Namun dendam yang membara memaksanya untuk tetap bertahan hidup. Hani tak ingin sakit atau mati dengan mudah tanpa membalaskan dendamnya. Dendam kesumat pada sang suami. Kesetiaan Heini pada Dandi nyatanya hanya dianggap guyonan receh yang selalu disepelekan. Hani tak lagi ingin menjadi wanita bodoh yang diperbudak laki-laki atas nama cinta. Mobil berhenti tepat di depan teras rumah Hani. Terlihat Dandi berdiri di depan pintu. Dandi berhambur menghampiri Hani yang baru saja keluar dari dalam mobil. Namun saat Hani keluar, Dandi tercengang melihat tubuh Hani penuh lebam. Hani pun terlihat enggan menatap pada Dandi. Dia berjalan cepat ke dalam rumah, masuk ke kamar dan membanting pintu kamar dengan kasar. Pak Karta segera pergi meninggalkan rumah itu tanpa pamit atau berbicara sedikit pun pada Dandi. Dandi yang serba salah berjalan gontai ke depan pintu kamarnya. Diketuknya perlahan pintu itu, tapi Hani sama sekali tak merespon Dandi. Ceklek. Terlihat Hani sudah berganti pakaian yang biasa dia pakai sehari-hari. Pakaian lusuh yang selalu membuatnya dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tanpa polesan makeup ataupun set perhiasan yang kemarin sempat dihadiahkan Dandi untuknya. Hani keluar membawa tas ransel berisikan baju dan barang-barangnya. Melihat hal tersebut, Dandi mencegat Hani di depan pintu. Berusaha menggapai sang istri yang telah dia hianati dan sakiti lahir batinnya. Kesalahannya memang tak termaafkan. Namun Dandi berharap Hani mau mengurungkan niatnya untuk pergi dari rumah. Han, tolong dengerin penjelasan aku dulu, Han. Aku hilaf. Tolong Han, jangan pergi dari rumah ini, Han. Pinta Dandi memelas dengan air mata berderai. Apa, Mas? Kamu bilang hilaf? Harga diri aku sudah kamu jual, kau bilang kilaf? Kamu pikir kesalahan kamu kecil? Iya, Han, Mas tahu. Kamu sangat pantas marah pada Mas. Tapi ingatlah cinta kita selama bertahun-tahun ini, Han. Hahaha, cinta kamu bilang, cuy. Sebelumnya aku tak pernah menuntut apapun dari kamu, Mas. Kamu yang tak pernah memberiku nafkah, yang selalu mengandalkan penghasilanku untuk kebutuhan sehari-hari. Namun apa? Karena dibutakan cinta, aku rela melakukan beberapa pekerjaan. Pernahkah aku mengeluh padamu, Mas? Pernahkah kamu sedikit pun memikirkan perasaanku? Sekarang cinta itu sudah mati, Mas. Tunggulah, akan aku ajukan gugatan cerai padamu, kata Hani sambil berlari keluar rumah. Dandi terduduk lemas di depan pintu melihat Hani pergi meninggalkannya. Dandi hanya bisa menangis sambil merutuki kebodohannya sendiri. Karena ulahnya dia kehilangan istri yang sangat dia sayangi dan cintai. Hani berjalan gontai tanpa arah dan tujuan. Dia terus saja berjalan dengan pikiran kosong. Tak terasa Hani sudah sampai di suatu perkampungan yang sangat asing baginya. Kampung tersebut terlihat seperti pada zaman tahun 90-an. Dari bentuk rumah, pakaian para warga dan juga tak ada motor atau mobil yang hilir mudik di sekitar situ. Namun Hani menepis pikirannya. Hani membatin mungkin dia sedang berada di desa yang belum tersentuh oleh kemajuan teknologi. Saat berjalan semua orang menatapnya aneh. Mereka seakan waspada pada Hani. Hani pun semakin mempercepat langkahnya. Bruk. Karena tak berhati-hati Hani jatuh karena menabrak seorang nenek yang membawa setumpuk ranting kayu. Memaafkan saya, Nenek. Sasayati. Hanta Apacu. Kau pendatang baru di desa ini, bukan? Aku tak pernah melihatmu sebelumnya. Nenek itu tersenyum pada Hani sembari mengumpulkan kembali ranting kayu yang jatuh berserakan karena ditabrak Hani. Hani membantu memunguti ranting dan mengikat dengan tali yang dibawa nenek. Terima kasih, Cu, sudah membantu nenek. Kau hendak pergi kemana? Saya tidak tahu mau kemana, Nenek. Saya sebatang kara. Saya pergi dari rumah karena sudah tak tahan dengan ulah suami saya. Tadi saya berjalan tanpa tahu kemana tujuan saya dan akhirnya sampai di kampung ini. Ujar Hani panjang lebar pada nenek. Tak terasa air matanya menetes mengingat kisah pilunya bersama sang suami. Oh, kalau begitu ikutlah bersama nenek. Ayah, nenek sampai lupa mengenalkan diri. Namaku Marsiah. Kau bisa memanggilku Nenek Mar. Ayo kita pulang, hari sudah petang. Ujar Nenek Mar sambil mengangkat ranting kayu yang dia kumpulkan.
Hani yang tak memiliki pilihan lain, akhirnya mengikuti Nenek Mar ke rumahnya. Setelah berjalan sekitar 5 menit, Nenek Mar membelokkan langkahnya memasuki pekarangan rumah gubuk sederhana namun terlihat bersih dan terawat. Di halamannya terdapat banyak jenis pohon bunga, mulai dari melati, mawar, kenanga dan lainnya menambah kesejukan udara di sekitar rumah Nenek Mar. "Oh ya, Cu, namamu siapa?" "Hehe, maafkan Nenek lupa menanyakan namamu ya. Maklum Nenek sudah sedikit pikun," ujar Nenek Mar sambil terkekeh. "Nama saya Hanifah Nenek, panggil saja Hani." "Oh ya Nenek, apa Nenek tidak keberatan saya menumpang di sini?" "Tentu tidak, Cu, Nenek malah merasa sangat senang. Karena akhirnya Nenek memiliki teman setelah sekian lama hidup sendiri di sini. Biasanya Nenek hanya ditemani suara jangkrik bila malam tiba. Wek-wek-we." "Terima kasih Nenek," jawab Hani sambil tersenyum tulus pada Nenek Mar. "Sebentar ya Nenek ambilkan makanan untukmu. Setelah makan kamu bisa istirahat di bilik sebelah kamar Nenek." Kemudian Nenek Mar masuk ke dapur di belakang rumahnya. Tak lama ia kembali dengan membawa sepiring ubi rebus dan 2 gelas teh hangat. "Makanlah, Cu." "Terima kasih Nenek." Hani yang memang sangat lapar setelah berjalan lama tanpa tujuan pun memakan ubi itu dengan lahap. Tanpa Hani tahu saat dia makan, Nenek Mar tersenyum miring sambil menatapnya. Bersambung. Nenek Mar sang dukun sakti. Setelah selesai makan, Hani dan Nenek Mar masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan paginya, Nenek Mar terlihat sibuk mengolah beberapa bahan makanan di dapur. Sedangkan Hani terlihat membersihkan halaman depan rumah Nenek Mar. Hani merasa betah di rumah Nenek Mar, karena selain lingkungan yang masih asri, Nenek Mar juga sangat baik padanya. Hani seakan mendapatkan kasih sayang ibunya dari Nenek Mar. "Hani, ayo kita sarapan dulu, Nak." "Iya Nenek," sahut Hani sambil tersenyum dan melangkah ke belakang rumah. Dia menuju sumur untuk mencuci tangan kotornya. Setelah itu Hani dan Nenek Mar menikmati sarapan bersama. Usai sarapan, Hani mencuci piring di sumur. Setelahnya dia menata piring yang telah dicuci pada rak piring kayu di dalam dapur. Hani mengernyit kala mencium aroma kemenyan. Aroma itu menguar dari dalam kamar Nenek Mar. Dia berjalan perlahan mendekati kamar Nenek Mar. Ketika sudah dekat, Hani mendengar Nenek Mar menyanyikan kidung yang terdengar menyeramkan, membuat sekujur tubuh Hani merinding. "Masuklah Hani, mengapa kamu bersembunyi di sana? Kemarilah." Hani yang merasa tertangkap basah, berjalan memasuki kamar, kemudian duduk bersimpuh berhadapan dengan Nenek Mar. "Nenek, maafkan saya tak bermaksud dan lancang," ucap Hani terbata-bata. Nenek Mar hanya tersenyum menanggapi Hani. "Nenek nggak marah Hani, lagi pula Nenek tidak melakukan kesalahan apapun, jadi kamu nggak perlu merasa takut." Kemudian Nenek Mar mengambil segenggam bunga di nampan yang berisi sesajen. Kemudian membaca mantra yang Hani sendiri tak tahu artinya. Kemudian secara ajaib, bunga tadi berubah menjadi kalung emas dengan liontin berbentuk ular. Di bagian kepala ular di liontin itu ada hiasan permata merah yang menambah kesan mewah pada kalung itu. Kemudian Nenek Mar menyodorkan kalung itu pada Hani. "Pakailah, Cu, kalung itu milikmu sekarang." "Wah, ini indah sekali Nenek. Apa pantas wanita seperti Hani memiliki ini? Pasti harganya mahal," ujar Hani sambil melihat detail kalung pemberian Nenek Mar. "Tentu saja sangat pantas. Kau adalah gadis yang cantik walau nasibmu tak secantik wajahmu, Nak," ujar Nenek Mar sambil berjalan mendekati Hani. Nenek Mar meraih kalung yang sedari tadi Hani pegang. Beliau memakaikannya di leher Hani. "Wah, kau semakin cantik menggunakan kalung pemberianku. Apa kau tahu Hani? Kalung yang kau pakai itu bukanlah kalung biasa. Dia memiliki kekuatan. Namun untuk mengaktifkan kekuatan itu, kau perlu melakukan beberapa ritual. Setelah itu, kau bisa membalaskan dendammu pada semua orang yang menyakitimu sekaligus mendapatkan kekayaan. Bukankah ini cara yang sangat menggiurkan? Maksud Nenek ini sejenis jimat pengasihan? Ya, bisa dibilang begitu. Malam nanti kau akan kumandikan dengan air sumur dengan kembang 7 rupa dan setelahnya ada tambahan ritual penyatuan dirimu dengan sang mana.
Sang mana itu siapa, Nenek? Dan aku harus apa? Hani yang sedari tadi mendengarkan penjelasan Nenek Mar mulai angkat bicara karena penasaran. Kau tak perlu melakukan apapun, hanya layani dia dengan baik. Maka dia akan memberikanmu kekayaan dan juga kecantikanmu akan semakin terpancar. Hahaha, tapi sang mana selalu meminta tumbal para suami pengikutnya yang akan digantikan dengan kekayaan yang tak terbatas. Kau hanya perlu melakukan hubungan badan dengan pasanganmu sambil membaca mantra, maka sang mana akan mengambil jiwa suamimu. Wahahaha. Tawa Nenek Mar terdengar sangat nyaring di telinga Hani. Saya mau, Nenek. Saya ingin membalaskan semua dendam ini. Saya ingin mereka menderita. Terutama dan di suamiku dan Kartasigadun tua itu, Nenek. Aku ingin mereka ematewi. Ucap Hani lantang. Hatinya telah dipenuhi kebencian pada orang-orang yang dianggap membuat hidupnya menderita. Baiklah cucuku yang cantik, persiapkan dirimu nanti malam. Ritualnya akan memakan waktu yang panjang. Kau sudah mantap dengan niatmu itu, bukan? Karena tak akan ada yang bisa membatalkan perjanjian dengan iblis selain kematian. Aku tak mau kau salahkan nantinya. Jadi semua keputusan ada di tanganmu. Ucap Nenek Mar sambil menatap lekat wajah Hani. Hani yang memang sedari awal menyimpan dendam yang besar tentu saja mengiyakan tanpa berpikir panjang. Malam itu Nenek Mar dan Hani berjalan di kegelapan malam menuju ke danau yang berada tak jauh dari rumah Nenek Mar. Mereka berjalan beriringan sambil membawa lampu petromas jadul milik Nenek Mar. Dinginnya malam menusuk ke kulit Hani yang semakin menambah kesan seram. Dan lagi Hani hanya memakai kain jarik yang dililitkan pada tubuhnya. Sesampainya di tepian danau, Nenek Mar segera memulai ritualnya. Dimulai dengan membakar kemenyan dan memotong ayam cemani, kemudian darahnya diteteskan di gentong yang berisi air dan kembang 7 rupa. Kemarilah Hani. Setelah Hani mendekat, Nenek Mar mengeluarkan belati kecil dan kemudian menggores jari Hani dengan belati tersebut. Sret. Hani memejamkan mata menahan perih akibat goresan belati itu. Namun rasa sakit itu tak membuat urung niat Hani untuk balas dendam. Darah Hani diteteskan pula ke dalam gentong air tadi. Kemudian Nenek Mar membalut luka Hani dengan kain. Tahan ya Hani, sakit ini tak seberapa bukan bila dibanding dengan penderitaan yang mereka torehkan. Iya Nenek, Hani tahan kok. Ayo sudah saatnya kau mandi. Hani disuruh duduk bersimpuh di tepian sungai. Kemudian Nenek Mar mengguyur Hani dengan air kembang plus campuran darah tadi sambil membaca mantra. Dari atas kepala Nenek Hani mengguyur 3 kali, kemudian di bahu kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Namun biarpun diguyur di malam hari, Hani tak merasakan kedinginan. Malah ia merasakan sedikit panas di tubuhnya. Selesai memandikan Hani, Nenek Mar memberikan jarik tambahan untuk Hani berganti, kemudian Hani diajak pulang oleh Nenek Mar karena ritual selanjutnya akan dilakukan di rumah. Setelah ini kau gantilah jarikmu itu Hani. Kemudian Ma akan bertapa memanggil Tuan Sang Mana untuk datang sebagai penyempurna ritualmu. Layani dia di ranjang, setelah itu Nenek akan memasang susuk di dalam kewanitaanmu itu. Ya Nenek, oh ya Nenek, Sang Mana itu wujudnya seperti apa? Sang Mana itu adalah iblis yang berwujud setengah ular dan setengah manusia. Namun, saat bertemu pengikutnya, dia akan berubah menjadi manusia seutuhnya. Oh begitu ya Nenek, baiklah aku akan melakukan yang terbaik. Agar semua dendamku dapat aku balaskan. Nenek Mar hanya tersenyum simpul mendengar tekad Hani yang sudah benar-benar bulat. Mungkin Hani sudah tak memiliki sisi baik lagi setelah peristiwa itu. Bersambung. Melayani Sang Mana. Setelah sampai di rumah, Nenek Mar memberikan jarik baru kepada Hani. Hani kemudian mengganti di dalam bilik miliknya. Nenek Mar juga telah mengajari Hani mantra pemanggil Sang Mana karena Nenek Hani harus bertapa. Hani yang telah siap memanggil Sang Mana duduk bersimpuh di lantai. Hani merapalkan mantra pemanggil Sang Junjungan. Kagem Gusti Ingkang Agung. Teko umarang isun. Gusti Sang Mono. Teko umriki kanggo isun. Teko, Teko. Untuk Tuanku yang agung. Datanglah kepadaku. Tuan Sang Mana. Datanglah kemari untukku. Datanglah, datanglah.
Setelah melafalkan mantra itu, kamar Hani mulai bergetar. Angin juga berhembus cukup kencang. Hujan lebat disertai petir juga turut melengkapi malam di mana Hani memanggil sang mana. Tak lama setelah itu, kepulan asap putih masuk lewat celah dinding bambu rumah Nenek Mar, yang kemudian menyatu membentuk sosok laki-laki setengah ular. Dari kepala sampai pusarnya manusia, namun pusar ke bawahnya berwujud ular. Sesungguhnya Hani sangat ketakutan. Karena dulunya dia adalah orang yang paling frontal pada ketidakpercayaan akan hal gaib. Namun sekarang dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sesuai pesan Nenek Mar, Hani segera bersujud di hadapan sang mana. "Selamat datang Tuan Sang Mana. Nama saya Hani," ucap Hani sambil menelengkupkan kedua tangan. "Bangunlah, sembahmu kuterima. Apa yang kau inginkan dengan memanggilku dari pertapaanku?" ucap sang mana sambil merubah wujud menjadi manusia seutuhnya. "Maafkan kelancangan hamba Tuan, hamba ingin menjadi pengikut Tuan. Tolong bantu hamba membalaskan dendam pada orang yang sudah menyakiti hamba. Buat mereka sengsara dan mati, namun dengan cara yang tidak mudah Tuan." Apa kau sudah tahu konsekuensi dari menjadi pengikutku, Hani? Apapun syarat dan konsekuensinya hamba akan terima dan jalani Tuan. Hamba lebih baik mati daripada tak bisa membalas dendam pada mereka, jawab Hani. "Wah, aku suka sifat manusia sepertimu, Hani. Penuh dendam, kebencian. Satu lagi yang kurang darimu, Hani, yaitu sifat serakah." Sang mana berjalan mendekat di belakang tubuh Hani. Dia memegang kedua bahu Hani sambil berkata, "Kalau begitu layani aku, akan kubalaskan dendammu dan juga kuberi kau kekayaan yang melimpah." Hani menurut pada perintah sang mana. Mereka saling memberikan sentuhan satu sama lain. Hujan dan petir tak mengurangi gairah mereka malam itu. Energi sang mana bagai tak ada habisnya. Hani pun merasakan sensasi lain saat melakukan penyatuan bersama sang mana. Peluh telah membasahi tubuh mereka berdua. Entah sudah berapa kali Hani mencapai puncaknya. Sang mana masih terus memaju mundurkan pusakanya. Dia merasakan nikmatnya bersatu dengan Hani. Akhirnya dia pun menyemburkan cairannya dalam diri Hani. "Terima kasih Hani. Besok pagi di atas nampan sesajimu itu akan ada tumpukan emas. Kau bisa menjualnya dan menjadi kaya raya?" "Hahaha," ucap sang mana sambil memakai kembali pakaiannya. "Terima kasih tuanku. Lalu bagaimana dan kapan tuanku akan menghabisi nyawa Dandi dan orang-orang yang menyakitiku?" tanya Hani yang juga memakai kembali jariknya yang tergeletak sembarangan di lantai. "Secepatnya Hani, namun perlu kau ketahui bahwa pesugihanku ini meminta tumbal yang pernah berhubungan badan denganmu. Sekalipun tak ada ikatan pernikahan denganmu, cukup kau membatinku saat berhubungan dengannya, maka aku akan mengambil nyawanya setelah penyatuan kalian yang ketiga. Karena kuanggap itu persetujuan calon tumbalmu untuk menjadi budakku. Kau paham kan, Hani? Itu berarti hamba harus kembali pada Dandi dan melakukan penyatuan dengannya, Tuan. Apa tak ada cara lain?" tanya Hani. Dia yang masih sangat membenci Dandi sebenarnya sangat enggan melakoni syarat yang diajukan sang mana. "Tidak ada cara lain, Hani. Karena itu adalah salah satu syarat agar aku bisa menjadikan mereka budak di istanaku. Dan besok Nenek Mar akan memasangkan susuk di intimu agar aura kecantikanmu terpancar tak ada duanya." "Hahaha. Baiklah Tuan, saya mengerti. Terima kasih karena Tuan bersedia datang memenuhi panggilan hamba," ujar Hani sambil menelengkupkan tangan di hadapan sang mana. "Baiklah Hani, aku pergi dulu. Jangan lupa menyiapkan sesajen untukku di malam-malam tertentu. Nek Mar akan memberitahumu tentang itu," ucap sang mana yang kemudian menghilang. Setelah kepergian sang mana, Hani mendudukkan diri di tepian ranjangnya. Hani diam dan memikirkan kejadian yang ada di hidupnya sungguh sangat tak masuk akal. Mulai dari dijual suami, pergi dari rumah dan sekarang dia memilih jalan bersekutu dengan iblis. Namun Hani sudah bertekad akan membalas dendam, tak akan mundur sedikit pun. Ini semua terjadi karena ulah Bang Dandi, maka kau akan jadi tumbal pertamaku, Bang. Aku tak rela kau hidup bahagia di atas penderitaan yang kau torehkan di hidupku. Lihat saja, Bang, batin Hani dalam hati.
Karena lelah dia merebahkan diri dan tak lama kemudian Hani pun terlelap. Keesokan harinya, hari itu Hani bangun kesiangan karena kelelahan melayani junjungannya semalam. Saat Hani bangun terlihat Nenek Mar telah selesai memasak. Terbukti dengan tersajinya makanan di atas meja di dapur. "Nenek maafkan Hani ya, Hani malah bangun kesiangan tak membantu Nenek masak," ujar Hani sambil menunduk karena tak enak hati pada Nenek Mar. Nenek Mar tersenyum melihat Hani yang menunduk. Dia berjalan mendekat kemudian merangkul bahu Hani sambil berkata, "Tak mengapa Hani, dengan adanya kau di sini Nenek sudah sangat senang. Oh ya, kau mandilah, setelah itu kita sarapan bersama. Nenek sudah masak makanan enak untukmu. Selagi kau mandi Nenek akan membuatkan ramuan khusus untuk memulihkan staminamu." "Baiklah Nenek, Hani mandi dulu," ucap Hani sambil berjalan ke tempat mandi dekat sumur di belakang rumah. Hani mengguyur tubuhnya. Terasa segar saat air yang dingin menyentuh permukaan kulit Hani. Setelah selesai Hani masuk dan berganti pakaiannya, Hani kembali masuk ke dapur untuk sarapan bersama Nenek Mar. Terlihat Nenek Mar sedang merebus ramuan yang terdiri dari daun herbal dan berbagai macam rempah-rempah. Setelah mendidih, Nenek pun mengambil sedikit dan menyaring ramuan itu, kemudian menambahkan sedikit madu. "Minumlah dulu Hani," dengan suara khasnya Nenek Mar memerintah Hani untuk meminum ramuan andalannya. Hani segera meminum ramuan itu. Benar kata Nenek Mar. Setelah meminum ramuan itu, tubuhnya benar-benar terasa bugar. Nyeri akibat hubungan semalam pun ikut menghilang secara ajaib. "Wah, ramuan Nenek sangat top, sir." "Hehehe, kau sangat pandai merayuku Hani," ujar Nenek Mar sambil tergagah. "Tidak Nenek, sungguh tubuhku terasa sangat bugar sekarang. Oh ya, kapan Nenek akan memasangkan susuk untukku? Malam ini Nenek akan memasangkannya untukmu. Jadi, ayo makan dulu kemudian istirahatlah sebentar. Karena nanti malam kau akan begadang lagi untuk proses pemasangan susuk itu." "Baik Nenek." Mereka kemudian menikmati sarapan bersama. Bersambung memasang susuk. Setelah selesai makan, Hani pun beristirahat kembali di dalam biliknya sesuai perintah Nenek Mar. Walau matanya belum bisa terpejam, Hani sebisa mungkin mengistirahatkan diri sejenak. Karena Hani tahu ritual ini masih ada beberapa tahap. Jadi dia tak ingin tumbang sebelum menyelesaikan semuanya. Setelah beberapa saat, akhirnya Hani terlelap di peraduan ternyaman yang dia tiduri beberapa hari ini. Hari itu waktu bergulir begitu cepat. Siang yang cerah pun beranjak menjadi petangnya malam. Hani terlihat duduk bersila berhadapan dengan Nenek Mar yang sedang melakukan ritual di ruang tamu. Setelah menutup pintu depan agar tak ada yang mengganggu jalannya ritual, Nenek Mar komat kamit membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Kemudian dia mengambil sesuatu dari dalam mangkuk berwarna silver. Saat Nenek Mar mengangkat, benda yang diambil dari dalamnya adalah jarum kecil berwarna emas dan sebotol kecil cairan berwarna emas. "Berbaringlah Hani, Nenek akan memasang susuk emas ini dan juga memberikan ramuan pasangan susuk itu, agar semakin ampuh karena pakai dosis double, WKKKK," ujar Nenek Mar sambil tergagah. Hani membaringkan diri di lantai yang sebelumnya sudah dilapisi tikar oleh Nenek Mar. "Tekuk kakimu Hani, kemudian buka lebar ya. Ini tak akan sakit. Kau tak perlu takut." "Baik Nenek." Hani membuka lebar pahanya. Kemudian Nenek Mar menyingkap kain yang menutupi bagian intim Hani. Nenek Mar mengoleskan cairan dalam botol itu pada bibir inti Hani, lalu meletakkan jarum emas di tempat yang diolesi oleh ramuan tadi. Secara ajaib jarum emas itu bergerak sendiri menembus kulit Hani. Namun Hani tak merasakan kesakitan apapun. Karena memang ada campur tangan hal gaib dalam proses pemasangannya. "Sudah selesai Hani? Tidak sakit bukan? Setelah ini ada ritual terakhir. Namun paling berat di antara semua ritual yang sudah kau jalani. Apa kau sudah siap?" "Hani siap melakukan apapun Nenek. Kalau boleh tahu ritual terakhirnya apa Nenek?" tanya Hani antusias. "Kau harus bertapa di air terjun Rogo Sukmo di dekat perbatasan desa. Kau bertapa selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Selama itu akan banyak gangguan dari penunggu di sana. Kau harus mengabaikan gangguan itu dan terus berkonsentrasi. Apa kau sanggup?"
Hani diam meresapi ucapan Nenek Mar. Selain dia takut bila harus bertapa sendiri di air terjun Rogo Sukmo, Hani juga sangsi bila harus 7 hari 7 malam berpuasa. Sehari saja tak makan dia sudah tak sanggup apalagi 7 hari. Seakan tahu apa yang sedang dirisaukan Hani, Nenek Mar tersenyum dan berkata, "Kau tak perlu takut Hani, dengan ramuan yang akan Nenek berikan besok pagi kau tak akan merasakan lapar dan haus. Jadi kau hanya perlu memantapkan niat dan berkonsentrasi pada pertapaanmu. Dan juga Nenek akan menemanimu sambil bersemedi agar gangguan yang kau terima tak berat." "Terima kasih Nenek. Padahal Hani bukan siapa-siapa Nenek. Tapi Nenek sampai sejauh ini membantu Hani. Hani tak akan mengecewakan Nenek," ujar Hani. Dia terharu mendapatkan kasih sayang tulus Nenek Mar. Nenek Mar hanya mengangguk dan tersenyum pada Hani, kemudian mereka saling berpelukan dengan erat. "Ya sudah, hari sudah menjelang subuh, kamu istirahatlah Hani." Hani mengangguk kemudian berjalan memasuki kamar, begitu pula Nenek Mar. Pagi itu Hani dan Nenek Mar terlihat sibuk. Nenek Mar tengah meracik ramuan khusus untuk Hani, sedangkan Hani sendiri menyiapkan dan menata barang yang diperlukan selama ritual. Hani tak ingin melewatkan atau melupakan barang sekecil apapun agar ritual terakhirnya berhasil. Selelah menumbuk berbagai rempah dengan alu, Nenek Mar kemudian menyaring ramuan itu ke dalam gelas kecil. Kemudian menambahkan madu murni. "Ini minumlah," ujar Nenek Mar sambil menyodorkan ramuan yang dia buat. Hani menerima dengan senang hati kemudian menenggak habis ramuan itu. Kali ini ramuan Nenek Mar terasa sedikit pahit dan juga kental. Hani hanya mengernyit namun tak berani protes. Nenek Mar terkekeh melihat ekspresi Hani. "Memang sedikit pahit, tak seperti ramuan penambah stamina kemarin. Hei. Oh ya, kau sudah selesai mengemasi barang dan keperluan sesajen untuk di air terjun Rogo Sukmo?" "Sudah Nenek, nanti kita berangkat siang atau malam Nenek. Nenek ikut bersamaku bukan?" berondong Hani pada Nenek Mar. "Tentu saja Cu, kita berangkat siang nanti. Kalau begitu Nenek akan keluar membeli dupa dulu. Kau istirahatlah, nanti setelah Nenek datang kita langsung berangkat." Di tempat lain, Dandi tengah termenung seorang diri di teras rumah. Sejak kepergian Hani, dia telah mencari Hani ke seluruh desa bahkan sampai ke kecamatan lain. Namun hasilnya nihil. Dandi merutuki kebodohannya yang telah menjual Hani pada Pak Karta yang berujung pada retaknya rumah tangganya. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Menyesal pun tak berguna. Tak akan membuat Hani kembali kepadanya. Dandi berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika Hani mau pulang dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dia akan merubah kebiasaannya yang malas bekerja dan berhenti berjudi. Bahkan Dandi sekarang sudah bekerja menjadi pengantar pesanan barang di toko sembako Mbah Andi. Sebenarnya Mbah Andi enggan menerima Dandi sebagai karyawannya. Namun karena kasihan dia mau menjadikan Dandi pegawainya. Dan juga selama bekerja Dandi terlihat sangat rajin dan tak neko-neko. Jam sudah menunjukkan jam 7:30 Dandi berjalan menuju toko Mbah Andi. Sesampainya di toko, dia melihat Mbah Andi tengah memasukkan barang pesanan dalam beberapa kardus yang berisikan nama dan alamat pemesan. "Loh, dan kok sudah datang? Jam kerja kamu dimulai jam 8 kan?" ucap Mbah Andi sambil terus menata barang. "Iya kok, nggak apa-apa, saya tidak ada kerjaan di rumah. Jadi saya datang awal saja. Mari saya bantu kok supaya pesanannya bisa cepat diantar," ujar Dandi sambil meraih kardus kosong yang belum diisi Mbah Andi. Dia mengambil nota yang terdapat di dalam kardus dan memasukkan barang dengan cekatan sesuai dengan yang tertera di nota. Mbah Andi semakin senang dengan Dandi yang sangat rajin menurutnya. "Nah selesai, saya antar sekalian ya Bah. Oh iya, ini kunci motornya Dandi. Ingat jangan sampai tertukar agar pelanggan tak kecewa." "Siap Bah." Dandi menyalakan motor Tosa berisikan barang-barang kemudian mengantarkan sesuai alamat. Semua pelanggan merasa semenjak ada Dandi yang bekerja di toko Mbah Andi, pesanan mereka semakin cepat diantar. Mereka sangat puas dan tak jarang memberi tip untuk Dandi. Walau Dandi sudah menolak namun mereka memaksa agar Dandi menerimanya. Setelah semua barang diantar ke pemesan, dia kembali ke toko Mbah Andi,
Di tengah perjalanan dia berpapasan dengan Bang Eko. Bang Eko pun memanggilnya untuk berhenti sebentar. "Hei Dan, mau kemana lo?" "Mau kerja lah bang, saya jadi kurir di warung Mbak Andi." "Wah, kesambet setan, apa lu mau kerja?" "Haha," ujar Bang Eko sambil tergagah. "Ya bang, mau gimana lagi? Biasanya Hani yang memenuhi segala kebutuhan kami. Sekarang dia pergi entah kemana. Aku menyesal bang, makanya aku cari kerja, jadi saat dia kembali, aku harap Hani akan senang dengan perubahanku," ujar Dandi, matanya berkaca-kaca kala mengingat Hani. Bang Eko pun menjadi tak enak hati, dia menepuk pundak Dandi sambil berkata, "Maafin gue ya bro, andai gue nggak kasih saran gila itu, mungkin lo masih sama Hani dan dia nggak akan pergi dari rumah." Dandi tersenyum getir, namun dia tak bisa menyalahkan Bang Eko, karena dia pun juga bersalah. "Ya sudah bang, aku jalan dulu ya, mau ngantar pesanan lagi." "Ya Dan, hati-hati. Semangat kerjanya," ucap Bang Eko sambil tersenyum.